Tidak ada pilihan lain, Laili. Kita harus melakukan ini. Harus. Apa? Harus? Dasar kurang ajar. Kamu pikir aku ini macam penghibur? Iya. Tidak, sayang, tidak. Aku akan mencegah supaya dia tidak sampai berhubungan badan sama kamu. Kamu hanya memastikan supaya dia masuk perangkap. Lelaki macam apa yang mau jadi Fajri sebagai umpan? Lantas, apakah cintanya masih bisa dipercaya? Laili, cinta itu selalu mengenai pengorbanan, Laili. Apa kamu sudah lupa? Aku meninggalkan anak dan istriku atas permintaan kamu. Dan aku pilih kamu. Akar pertengkaran Fajri dan Laili ialah masalah ekonomi. Fajri berniat memeras pria hidung belang dengan menjadikan Laili sebagai umpannya. Sementara Laili merasa kehilangan harga diri, takluk pula pada keinginan Fajri. Laili, aku yakin rencana kita akan berhasil. Lagi pula, ini satu-satunya cara supaya kita cepat dapetin duit. Bagaimana kalau dia akan melawan? Nanti gua habisi dia. Terus, kalau dia akan melakukan... Tidak ada kalau-kalau. Pokoknya kamu tenang aja. Aku akan menjaga kamu. Dan kamu akan baik-baik aja. Kamu hanya perlu percaya dan nurut sama aku. Selebihnya, aku yang beresin. Pokoknya kamu tenang aja. Kamu hanya perlu percaya sama aku dan nurutin aku. Ya? Lewat media sebuah aplikasi kencan buta, awalnya Laila canggung mencari teman kencan pria. Hingga akhirnya ia cukup akrab dengan 1-2 pria. Tentu di belakangnya, Fajri terus memandu dan mengawasinya. Adalah Rinaldi Harley yang begitu menggebu-gebu ingin bertemu Laili. Maka digagaslah rencana eksekusi yang dinakodai oleh Fajri. Halo Laili. Hai Rinaldi. Aku udah bosen nih. Kapan ya kita bisa bertemu? Kapan ya? Hari Senin aja. Senin. Tanggal 7. Senin. Hari Senin aja gimana? Tanggal 7? Yes. Akhirnya. Jujur, awalnya aku ragu kalau kamu mau bertemu aku. Ya, aku pikir kamu udah nikah atau punya pacar. Ya udah kalau begitu, sampai ketemu hari Senin ya. Ya udah, sampai ketemu. Bye. Semangat Fajri langsung berkobar, sementara jantung Laili makin berdebar-debar. Akankah skenario Fajri berlangsung lancar? Stasiun Juanda, Jakarta disepakati menjadi lokasi pertemuan kencan pertama. Tepatnya di sebuah kedai kopi, Rinaldi bertemu dengan Laili. Pertemuan pun berlanjut ke lokasi kedua. Mereka berkunjung ke apartemen Pasar Baru, Jakarta. Namun pada kencan pertama, belum terjadi apa-apa. Makasih ya. Saya senang sekali. Soalnya bisa ketemu kamu. Iya, sama-sama. Tapi kita masih bisa bertemu kan? Ya, boleh dong. Soalnya saya pikir kita ini cocok ya. Ya udah, kalau gitu saya pamit pulang duluan ya.
Sorry. Ya udah, kalau gitu saya pamit duluan ya. Hati-hati. Bagaimana? Gampang kan? Iya kan? Iya, ternyata gampang banget. Dan dia kulihat Fajri. Duitnya banyak. Handphonenya aja, handphone mahal. Serius kamu? Baguslah. Ajak dia ketemu lagi. Ayo. Tapi kali ini harus cerdas. Baiklah, nanti aku akan ajak dia ketemu lagi. Fajri dan Laili sudah memikirkan segalanya, termasuk menyewa lokasi untuk menjebak korban mereka. Tidak tanggung-tanggung pula, 1 unit studio apartemen disewa oleh mereka. Terhitung mulai tanggal 7 September sampai tanggal 12 September, menjadi ladang mendulang harta benda rampasan. Pertemuan kedua pun disepakati Rabu 9 September 2020. Manakala Laili tengah menggiring Rinaldi, Fajri tampak gelisah menunggu Laili. Rencananya, Fajri akan bersembunyi di kamar mandi setibanya Laili dan Rinaldi. Rinaldi, ayo masuk. Jangan malu-malu. Iya, ini kan udah masuk. Hari ini kamu cantik banget ya. Makasih. Laili tak mau membuang waktu, Rinaldi juga begitu. Di bawah pengaruh berahi, Rinaldi dan Laili makin lupa diri. Sementara Fajri di dalam kamar mandi tidak sabar menunggu waktunya eksekusi. Kurang ajar! Jangan sentuh istriku! Rinaldi, berikan password handphonemu sekarang. Kalian pikir saya takut, ha? Saya akan laporkan kalian berdua ke polisi. Kurang ajar! Berikan password handphonemu sekarang atau kamu akan mati. Passwordnya 1, 2, 3. Ketika kata sandi sudah di tangan, Laili langsung memeriksa isi ponsel korban. Sementara nasib sang korban perlahan berakhir mengenaskan. Sial! Laili! Dia mati, Laili! Bagaimana ini? Kenapa dia bisa mati sih? Laili, kamu tenang saja, kamu gak usah panik, ya. Sekarang, kau bantu aku, seret mayat ini ke kamar mandi. Yuk.
Maka tamatlah riwayat Rinaldi Harley di tangan pasangan Fajri dan Laili, seorang manajer personalia di perusahaan kontraktor asal Jepang yang cukup terkemuka. Selanjutnya, mereka menguras hartanya. Foya-foya! Fajri! Fajri! Ayo lihat ke sini! Cepetan ke sini! Ada apa? Sini! Kamu mau lihat nggak? Semua kartu kredit dan semua ATM ini, semua nomor PIN-nya dia dicatat di handphone. Dan aku udah tahu semuanya. Serius kamu? Awas kamu jangan bohong. Iya serius. Jadi kita bisa kuras semuanya. Bisa kan? Bisa, tapi jangan senang dulu. Karena kita harus menyingkirkan Maya si Rinaldi. Bagaimana cara kita membawanya? Pasti akan sulit untuk tidak diketahui orang lain. Apalagi kita lewat lobby. Tidak ada cara lain. Kita mutilasi. Kita jadi kaya. Akhirnya impianku terwujud jadi orang kaya. Harta kita sekarang jadi banyak. Ada laptop. Laptop kemarin terbaru. Ini juga HP buat kamu. Kamu tahu aja kalau dibutuh HP baru. HP-nya ada 2. Ini yang limited edition dan kemarin terbaru itu ya. Ada iPad buat kamu nih. Banyak banget sih mas. Apalagi Ini yang terakhir. Udah mulia, beneran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah! Kita kaya, mas. Kita kaya. Ada satu lagi. Iya. Mama terbaru. Iya dong. Kamu tahu aja kita lagi mana-mana. Kamu tahu aja. Seneng banget kita jadi kaya. Kita jadi kaya. Harta kita banyak. Total harta korban yang dikuras mereka berjumlah 97 juta rupiah. Yang dihabiskan mereka dengan foya-foya untuk membeli ponsel, emas batangan, komputer jinjing, serta gawai elektronik lainnya. Bahkan Fajri membeli 1 unit sepeda motor bekas. Aksi mereka benar-benar bablas. Tiga hari 2 malam, jenazah Rinaldi masih disembunyikan. Agar tidak memancing kecurigaan, pasangan Fajri dan Laili mengecat ulang tembok apartemen untuk menutupi dinding yang penuh cipratan bercak darah. Oleh karena habis masa sewa, mereka berencana untuk memindahkan jenazah. Tubuh korban dimutilasi menjadi 11 bagian, lalu dibungkus dengan kantong plastik kresek hitam, kemudian disusun di dalam koper kemudian.
Rencananya, jenazah Rinaldi hendak dikubur di halaman rumah kontrakan mereka. Namun sementara mereka menggali lubang kubur untuk mayat digali oleh mereka, jenazah korban dipindahkan ke lokasi persembunyian kedua, yakni di apartemen Kalibata City di wilayah selatan Jakarta. Persisnya di Tower Ebony lantai 16, unit yang disewa oleh mereka. Rinaldi Harley Wismano tutup usia terlampau muda. Ia baru 32 tahun usianya, penyandang gelar Master Alumni Tokyo, Jepang, kemudian dilaporkan hilang oleh pihak keluarganya. Polda Metro Jaya pun mulai melacak keberadaannya. Satu langkah lagi, maka jenazah Rinaldi akan tuntas dikubur oleh pasangan Fajri dan Laili. Hal ini sudah dipikirkan matang-matang oleh Fajri dan Laili, tentu saja untuk mengelabui polisi serta menghilangkan barang bukti. Namun takdir berbicara berbeda. Ketika aroma tak sedap ramai dikeluhkan oleh warga apartemen Kalibata City, Jakarta, bau yang muncul dari unit kamar yang mereka sewa hanya untuk menyimpan jenazah korban saja. Setelah diperiksa, polisi menemukan 11 potongan tubuh korban yang tersimpan rapi di dalam 2 buah koper serta sebuah tas ransel. Hingga kemudian, polisi mengantongi identitas kedua pelaku dari pemilik unit apartemen. Hingga akhirnya polisi berhasil menangkap Fajri dan Laili di rumah kontrakan mereka di perumahan Permata Cimangis, Klaster Jamrut, Blok F3 nomor 38. Kedua pasangan kumpul kebo itu ditangkap tanpa perlawanan. Turut pula disita sejumlah barang bukti dari tangan kedua tersangka. Untuk penerapan pasal, jadi mereka dikenakan pasal 340 dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun juga, dan atau pasal 338 KUHP dan pasal 365 KUHP.